warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Jadi mungkin ada yang salfok gitu ya. Jadi kita bakal kenalan langsung sebelum kita jump in lebih dalam apa yang akan kita bahas kali ini. Oke, selamat siang Mbak Vivin. Siang. Siang juga. Gimana tadi perjalanan ke sini aman? Alhamdulillah walaupun sedikit macet tapi Macet ya, alhamdulillah karena aman. dari Lombok Timur Iya, ya, dari Lombok benar. Timur ke Mataram. Jadi kita juga menghargai sekali kedatangannya Mbak Vivin ke sini dan terima kasih banyak nih udah nyempetin hadir di sini. Mungkin kita bakal kenalan dulu sama teman-teman sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas nanti. Silakan perkenalan dulu. Baik, nama saya Pipin Harina Cahyani. Saya berasal dari Kabupaten Sumbawa. Saya lahirnya di Alas. Terus saya saat ini sedang berumur 22 tahun dan saya dari jurusan Pendidikan Geografi di Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, berarti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Iya. Mataram sekaligus peraih runner up 1 ya, Iya, Miss alhamdulillah. Hijab Pendidikan Nusa Tenggara Barat pada tahun ini 2024 tepatnya. Gimana, lega nggak setelah kegiatan ini udah selesai nih sebentar? Ya alhamdulillah lega, cuman setelah ini kita nggak sampai sana aja Mbak. Jadi mendapatkan gelar Miss Pendidikan, Iya. Miss Hijab Pendidikan, jadi nanti ada lanjutannya lagi ke nasional. Iya, berarti kemarin persiapannya lumayan. Kira-kira apa yang menjadi dorongan Mbak Vivin sendiri, terutama untuk mengikuti ajang Miss Hijab ini untuk pertama kali gitu ya? Gimana, apa yang mendorong atau motivasi apa yang bikin tergugah untuk mengikuti ajang ini? Ya jadi sebenarnya dari kecil tuh saya pengen menjadi model Mbak. Ya, jadi, tapi model yang menggunakan hijab. Iya. Dan juga saya ingin dapat memberitahu ke orang-orang bahwa dengan kita berhijab, kita bisa melakukan apa saja. Misalnya dengan cara meraih prestasi dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan dengan berhijab. Jadi jangan takut berhijab. Jangan takut kalau misalnya kecantikan kita akan berkurang dengan berhijab. Justru kita sebagai wanita muslim jika berhijab pasti kita akan lebih percaya diri dan juga lebih dihargai juga oleh orang lain. Oke. Terus kemudian nyangka nggak menjadi pemenang runner up 1? Awalnya saya nggak nyangka Mbak, dan pada saat itu sebenarnya karena mungkin saat itu saya lagi tidak percaya diri sebenarnya. Nah jadi di malam itu saya hanya pelajari soal-soal yang ada di ini, soal-soal yang buat masuk top 5 aja. Top 5 dan top 7. Nah jadi untuk masuk ke ini ke top 3-nya ya, top 3-nya itu ada soal-soal lagi itu kita harus pelajari. Jadi hari itu saya nggak ada persiapan buat belajar itu karena saya nggak ada ekspektasi buat masuk ke situ. Jadinya alhamdulillah tiba-tiba nama saya dipanggil. Alhamdulillah. Masuk top Kemudian apa sebelum kita mengikuti atau sebelum Mbak Vivin ya terutama mengikuti ajang kompetisi Miss Hijab di tahun ini, kira-kira persiapan baik dari segi fisik dan mental ya sebelum mengikuti ajang ini seperti apa dulu? Iya, yang pertama persiapan di sana kan kita dibagiin namanya handbook. Jadi di situ sudah ada persiapan atau perlengkapan apapun yang kita bawa. Jadi kalau persiapan dari diri saya sendiri udah pasti persiapan mental yang pertama. Terus persiapan yang lainnya seperti pakaian dan lain sebagainya yang diinfoin dari Miss Hijab dan juga ini apa namanya? Kayak belajar itu Mbak, karena di Miss Hijab ini bukan hanya kecantikan ataupun hanya keaktifan di sana, tapi otak juga diuji di sana. Iya. Nah kemudian kalau misalkan dari ajang kompetisi seperti Miss Hijab seperti yang kita lihat ya, apakah memang ada persyaratan harus tingginya sekian, harus bisa pakai high heels atau gimana gitu? Mungkin dari banyak pertanyaan dari yang terlintas dari teman-teman sendiri kan, ketika mereka ingin pengen deh ikut beginian, tapi aku pendek bisa nggak ikut gitu. Kira-kira gimana responnya Mbak Vivi? Jadi kalau untuk tinggi sebenarnya nggak ada persyaratan Nggak ada tertentu. persyaratan Iya. tertentu. Jadi di sana ada juga yang tingginya 155 Mbak. Oke. 155. Terus kalau misalnya harus menggunakan heels itu memang harus. Karena di sana kita yang awalnya tidak bisa menggunakan heels, kita tuh dilatih, diajari sampai bisa jalan dan catwalk di sana. Oh, jadi Menggunakan berarti ketika kita mengikuti ajang itu kita belajarnya di sana juga gitu Iya, di ya. karantina. Jadi nggak harus yang dari awal kita udah belajar menggunakan heels nih di rumah gitu.
Jadi sebelum dari sana berarti kita udah belajar di sana juga Iya, gitu ya. persiapan juga biar nanti di sana bisa cepat bisa gitu Mbak. Oke, oke, Karena oke. begini. Nah, untuk kira-kira pelajaran apa aja yang keluar ketika diberikan soal-soal atau pertanyaan yang memungkinkan untuk tes wawasan nih gitu. Kira-kira soalnya seperti apa kebanyakan? Kalau yang untuk di grand final ya Mbak. Kalau untuk di grand final tuh kita pelajari seluruhnya Mbak. Sampai wawasan kebangsaan seperti hijab, Ya. terus tentang negara dan banyak lagi deh Mbak. Kayak kemarin tuh saya dapatnya soal apa ya kemarin? Oh, antara hijab dan sikap atau tingkah laku dan juga di sana ada juga teman-teman yang lain dapat tentang kejadian di Palestina. Jadi soal-soalnya tidak tertebak Mbak, jadi menyeluruh sekali gitu. Oke, Kita harus oke, belajar Oke. semua mungkin. Nah, kemudian kira-kira dari Mbak Vivi sendiri gitu ya untuk mengikuti ajang kompetisi ini dulu pertama kali cari informasi di mana nih gitu. Termotivasi dari siapa role modelnya? Oke, jadi pertama kali untuk mengikuti Miss Hijab ini, saya cari informasinya pertama kali di ini di Instagram, Sosial media. ya, sosial media. Terus setelah itu sebenarnya saya ingin ikut Miss Hijab ini dari tahun 2023. 2023 tahun yang Iya, lalu. tahun lalu. Cuman masih kurang percaya diri Iya. gitu. Saya bisa nggak ya gitu. Jadi dan sebenarnya tahun ini juga hampir saya tidak mengikuti kegiatan. Cuman dari Miss Wiwin yang selalu support saya, ayo Vin bisa Vin gitu. Jadi dimotivasi terus di support terus akhirnya Miss Wiwin ini ngomong pasti kamu bisa deh, ayo ikut daftar aja bilang. Jadi di sana juga harus kita persiapan dari segi materi juga harus ada harus persiapannya. Jadi alhamdulillah saya juga dibantu oleh kampus mensupport entah itu dari universitas dan dari fakultas juga membantu dan juga dari saya juga ada sebagian gitu. Jadi dari teman-teman semua yang support itu alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Iya. bangga pasti mereka. Gimana reaksi pertama kali ketika semalam diumumkan menjadi pemenang peraih runner up 1 di Miss Hijab Pendidikan terutama ya? Kira-kira reaksi dari teman-teman sendiri, keluarga dan lainnya seperti apa? Alhamdulillah keluarga ikut bangga dan pada malam itu sebenarnya saya masih belum nyangka Mbak apakah ini saya tuh yang dapat gitu. Jadi belum sempat kepikiran kok bisa saya gitu. Karena di luar sana juga masih banyak orang-orang yang masih teman-teman yang lain juga lebih pantas gitu. Tapi alhamdulillah dari pihak panitia dan teman-teman Miss Hijab mempercayai saya untuk meraih gelar tersebut. Oke, setelah kemenangan kemarin menjadi runner up 1, apa yang merubah sudut pandang Mbak Vivi sendiri terhadap kecantikan dan percaya diri, terutama kira-kira seperti apa? Iya, kalau kecantikan itu menurut saya kecantikan itu bukan hanya terpancar dari wajah saja. Kebanyakan orang sekarang menilai kecantikan itu dari wajah, tetapi yang sebenarnya kecantikan itu dari hati dan tingkah laku kita. Kalau misalnya wajah mungkin nomor sekian kalinya. Gitu. Kalau misalnya kepercayaan diri, sebenarnya semua orang itu bisa Mbak melakukan apapun untuk menjadi orang yang mungkin menjadi role modelnya itu bisa. Yang penting itu harus percaya diri. Iya, karena kebanyakan nih banyak sekali kita lihat ya, ketika orang udah mulai percaya diri untuk tampil di depan gitu, auranya terpancar, kelihatan lebih bebas, Iya benar. kelihatan auranya lebih wow gitu, expensive gitu ya. Jadi banyak sekali ketika kita akan melakukan sesuatu yang mencakup opini publik gitu, banyak sekali kita masih takut nih, gemetar, nervous gitu ya, ini bisa nggak ya, ini bisa. Nah, kira-kira untuk meminimalisir kesalahan atau nervous itu tadi, kira-kira tips dari Mbak Pipi seperti apa nih untuk tampil di depan umum? Mungkin teman-teman perlu tahu nih. Jadi kalau misalnya nervous itu ya udah pikir positif, saya pasti bisa. Dan setelah di depan panggung tarik nafas dan atur sedemikian mungkin agar tidak deg-degan gitu Mbak. Jadi kalau sudah di depan, insya Allah kalau misalnya kita nervous itu pikiran harus yang ditenangkan dulu. Iya. Ya pikirannya harus bisa, harus tenang. Kalau misalnya nggak tenang itu yang bakal menjadi penampilan kita menjadi buruk atau mungkin mengalami kesalahan gitu. Nah,
untuk Miss Hijab Pendidikan di runner up 1 ini, Mbak Vivi kira-kira untuk program kerja selama dalam waktu yang mendatang kira-kira apa yang akan dilakukan? Iya, kalau kemarin kan saya ada penyampaian advokasi. Jadi advokasi saya itu temanya tentang muda cerdas berintegritas. Nah, dari advokasi ini mungkin saya kedepannya akan membuat program seperti sosialisasi. Jadi di advokasi saya ini lebih tertuju kepada siswa-siswi SMA. SMA. Iya, SMA yang mungkin masih polos-polosnya atau masih cepat terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk di luar sana seperti game online, judi online. Iya. Itu kan banyak sekarang Mbak ya. Seperti anak-anak sekarang biasanya tuh males sekolah kalau misalnya udah main game. Terus malas kerja, malas dan lain sebagainya, dan juga bisa juga menyangkut tentang pergaulan bebas. Jadi saya lebih tekankan ke kehidupan anak muda zaman sekarang. Nah, melihat kehidupan anak muda zaman sekarang gimana menurut Mbak Vivi? Apakah emang sangat-sangat istilahnya bukan minim literasi ya? Karena udah zaman teknologi makin canggih, kita nggak bisa ya untuk mengurangi arus dari mobilitas mereka sendiri. Kira-kira menurut Mbak Vivi gimana? Dari istilahnya pergaulan dari anak-anak muda zaman sekarang, apakah memang membahayakan atau seperti apa? Iya, kalau saya lihat, kalau dari sudut pandang saya, kehidupan anak muda zaman sekarang itu karena pengaruh gadget, Mbak. Gadget, dan juga di gadget tersebut sebenarnya banyak sisi positif dan negatif juga. Nah, tapi kebanyakan orang-orang yang anak-anak zaman sekarang yang mungkin masih minim, seperti Mbak Bia, minim literasi tersebut, mungkin orang-orang yang yang masih sibuk dengan dirinya sendiri gitu, yang masih belum belum bisa menemukan dirinya sendiri gitu. Jadi dia masih hanya mengejar kesenangan aja. Kesenangan dalam artian dia nggak tahu kalau kesenangannya ini dapat merusak atau mungkin dapat membuahkan dampak positif untuk dirinya. Oke. Gitu kan. Jadi kebanyakan mungkin kalau saya lihat kehidupan anak muda zaman sekarang ada kebanyakannya ini ya, dari sisi negatifnya itu banyak yang merosot ini ya, nilai moral, tingkah lakunya karena pengaruh teknologi tersebut. Teknologi juga ya. Nah, kemudian kira-kira kemarin kita balik lagi, flashback lagi di kegiatan Miss Hijab kemarin, kira-kira berapa temannya untuk yang ikut mengikuti ajang kompetisi kemarin? Kalau yang dari awal sebelum audisi itu puluhan Mbak, jadi saya nggak hitung berapa orang. Nah, setelah audisi itu ada masuk 13 orang. 13 orang? Iya, yang terpilih dari panitia. Setelah itu dari 13 orang inilah yang bertanding di grand final. Oke. Nah, kemudian untuk ajang selanjutnya di ajang nasional nanti, kira-kira persiapannya udah gimana nih untuk mengikuti ajang-ajang ke depan? Ya, jadi sebenarnya Mbak, saya ini adalah pertama kali ikut kegiatan seperti ini. Jadi mungkin persiapan saya masih belum terlalu matang, tapi mulai dipersiapkan dari sekarang, kayak persiapan pakaian, terus ini juga disuruh belajar juga. Nanti di sana tuh lebih berat dari sini gitu tesnya. Jadi ya belum sempat ya. Karena baru kemarin nih jadi pemenang ya. Jadi yang awalnya kita mulai dari yang dulu nih, kita nggak yang sibuk-sibuk banget, sekarang udah disibukin dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, kira-kira untuk teman-teman mungkin setelah nonton video ini mungkin mereka tergiur nih untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini. Kira-kira harapan Mbak Vivi atau pesan dan kesan buat teman-teman semua yang nonton gimana? Pesan saya untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk wanita muslimah yang ada di luar sana, apa ya? Jadi jangan sia-siakan waktu muda, jangan sia-siakan waktu muda kita saat ini. Cari banyak-banyak pengalaman yang tentu saja pengalaman positif. Biar nanti ketika sudah tua atau sudah dewasa lagi, nanti sudah disibukkan oleh mungkin pekerjaan rumah tangga dan sebagainya, kita tinggal menikmati dan kita tinggal flashback. Jadi ada nih kegiatan, ternyata saya sudah pernah mengikuti ini, ternyata saya sudah mempunyai banyak pengalaman gitu. Jadi untuk dari sekarang carilah pengalaman atau kegiatan-kegiatan positif di luar sana sebelum nanti kita tidak sempat untuk melaksanakan itu di hari tua. Sekali.
Nah, kira-kira sebelum kita tutup, pandangan dari Mbak Vivi sendiri selaku telah mengikuti ajang Miss Hijab dan menjadi runner up 1, kira-kira menurut Mbak Vivi hijab dengan wanita itu keterkaitannya seperti apa, muslimah dengan hijab gitu? Apakah apakah kita yang ketika kita menggunakan hijab tapi masih kelihatan ini itu apa gitu? Hubungannya seperti apa kaitannya kira-kira? Kaitannya hijab dan wanita. Jadi yang pertama itu wanita yang muslimah udah pasti harus menutup auratnya dengan berhijab. Itu sudah ada aturan atau sunnah dari Allah juga Mbak ya, dari Al-Qur'an, bahwa setiap wanita muslimah diwajibkan untuk menutup aurat sejak saat balik. Nah, jadi jika kita berhijab, auratnya itu harus tutup semua. Jadi kan masih banyak nih Mbak yang berhijab tapi semuanya terbentuk gitu, iya masih terbuka badannya. Jadi jika ingin berhijablah dengan benar. Iya. Berhijablah dengan benar-benar menutup aurat, jangan memperlihatkan auratnya ketika berhijab, karena sama saja dengan tidak menjaga marwahnya sebetulnya. Nah, kira-kira kebetulan nih banyak sekali yang masih berpikiran gitu, berstatement bahwa kamu mah berhijaban mana bisa berhasil gitu kan, kamu begini tertutup nggak bisa nih mengikuti arus zaman sekarang nih gitu. Kira-kira menurut Mbak Vivi dengan tanggapan seperti itu gimana? Kalau itu sih kayaknya salah ya Mbak ya. Soalnya kebanyakan kita lihat sekarang, malahan di zaman yang saat ini banyak sekali wanita-wanita yang berhijab itu yang malah menjadi role model, yang menjadi model utama dari keberhasilan wanita lainnya seperti kayak Mbak Iris Bella itu kan awalnya dia nggak berhijab, jadi saat dia berhijab itu langsung auranya terpancar, dan juga banyak sekali ini karena memang dia juga artis. Jadi ketika itu juga pasti banyak sekali dari endorsement itu yang endorse dan jadiin model kayak gitu, banyak sekali. Jadi kalaupun kita berhijab nggak menutup kemungkinan kita ternyata juga bisa ya dengan wanita-wanita lainnya gitu. Dan terakhir deh untuk Mbak Vivi ya, kira-kira pesan dan kesan lagi untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah terutama untuk terus andil dan ikut tergiur gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ajang-ajang di luar gitu. Kira-kira tanggapannya seperti apa pesannya? Biar banyak pengalamannya nih buat teman-teman juga gitu. Oh iya, untuk teman-teman di luar sana, jadi ini dalam masa-masa kuliah, masa-masa kuliah yang memang harus dimanfaatkan betul-betul. Jadi di masa inilah kita benar-benar harus harus aktif di luaran sana untuk aktif mencari prestasi, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena setelah selesai kuliah, dunia kerja itu akan lebih cepat kita dapatkan ketika kita mempunyai banyak relasi. Iya, benar. Iya, jadi jangan takut untuk berkompetisi dari sekarang, karena nanti di hari tua atau setelah kuliah itu kita lebih gampang mencari pekerjaan dan lain sebagainya ketika kita punya relasi. Oke, makasih banyak nih Mbak Vivi. Semoga nih apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir ada manfaatnya ya buat kita semua, dan makasih banget untuk teman-teman yang udah ngikutin kegiatan kami dari awal sampai akhir. Terakhir mungkin itu aja deh dari kami. Terakhir mulu ya. Oke guys, terima kasih udah nonton. Thank you for watching. See you next video dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Sumpah? 19 menit. Enggak apa-apa sih. Tapi itu udah mencakup semua kan? Iya kan? Untuk proker kedepannya seperti apa? Iya. Pengalamannya gimana?